Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evrilia Nadifa dengan NIM 22129144 dari jurusan PGSD kelas BB06. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai geosentris dan teori heliosentris. Untuk memenuhi tugas konsep dasar bumi, antariksa, dan kimia yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Haja Rizda Amini MP. Untuk materi yang pertama adalah teori geosentris. Teori geosentris ini dikemukakan oleh beberapa tokoh. Untuk tokoh yang pertama adalah Ptolemeus. Sekitar tahun 140 sebelum Masehi, muncul teori lain tentang alam semesta. Teori ini juga menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta dan diusulkan oleh Claudius Ptolemeus. Teori ini pertama-tama dibuat untuk menjelaskan adanya gerak-gerak retrograde atau gerak maju mundur. Ptolemeus menjelaskan konsep alam semesta dalam bukunya yang berjudul Almagest. Dalam teorinya, Ptolemeus menjelaskan bahwa semua benda langit bergerak mengelilingi sebuah titik. Lintasan benda langit ini disebut dengan episaidal. Episaidal ini bergerak dalam lintasan yang lebih besar yang disebut dengan diferen. Bumi, bulan, pusat diferen tetapi letaknya tidak terlalu jauh dari pusat diferen, yaitu pada titik yang disebut dengan ekuan. Teori geosentris ini dikemukakan oleh tokoh yang kedua yaitu Aristarchus. Menurut Aristarchus sendiri, pusat alam semesta bukan bumi, melainkan matahari. Bumi hanyalah salah satu dari beberapa planet yang bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk lingkaran. Untuk penjelasan materi yang kedua yaitu teori heliosentris. Heliosentris adalah model astronomi yang mana bumi mengelilingi matahari yang berada pada pusat tata surya. Heliosentris berasal dari bahasa Yunani yang mana helios berarti matahari dan kentron yang berarti pusat. Pada abad ke-16, model geosentris secara bertahap digantikan oleh model heliosentris alam semesta, sebagaimana yang dianut oleh Copernicus yang kemudian diikuti oleh Galileo dan Kepler. Teori heliosentris ini sendiri dikemukakan oleh tiga tokoh yang mana yang pertama adalah Nicolaus Copernicus. Pada abad ke-15, terjadi revolusi besar dalam teori tata surya seperti yang diusulkan oleh Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 sampai 1543. Seperti Aristarchus, Copernicus mengusulkan bahwa semua benda langit, termasuk bumi, bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan yang berbentuk lingkaran. Inilah yang dikenal sebagai teori heliosentris yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium. Model heliosentris Copernicus adalah sistem astronomi pertama yang menawarkan laporan lengkap dan terperinci tentang bagaimana alam semesta bekerja. Modelnya tidak hanya menyelesaikan masalah yang muncul dari sistem Ptolemeus, tetapi juga menawarkan pandangan yang disederhanakan tentang alam semesta tanpa adanya persoalan matematika yang rumit yang diperlukan sebagaimana yang terdapat pada model geosentris. Teori geosentris yang dikemukakan oleh tokoh yang kedua yaitu Galileo Galilei pada tahun 1564 sampai 1642. Galileo sendiri mengemukakan bahwa memperbaiki kekurangan dalam model heliosentris yaitu
menyelidiki langit menggunakan teleskop. Sebagai contoh, Galileo menemukan bulan yang mengorbit Jupiter, bintik matahari, dan ketidaksempurnaan yang di permukaan bulan. Yang ketiga, menurut Johannes Kepler, matematikawan dan astronom Jerman Johannes Kepler juga menambahkan pengenalan orbit elips. Sebelumnya, model heliosentris masih memanfaatkan orbit lingkaran. Kepler menunjukkan bagaimana planet mempercepat gerakan pada titik perihelium dalam orbitnya dan melambat di titik aphelion. Untuk penjelasan pada materi ketiga ini, kita membahas mengenai perbedaan antara teori geosentris dan heliosentris. Pada teori geosentris, bumi ditetapkan sebagai pusat tata surya. Sedangkan pada heliosentris, sistem yang menetapkan matahari sebagai pusat tata surya. Pada geosentris, matahari dan berbagai planet bergerak mengelilingi bumi. Sedangkan pada heliosentris, semua planet termasuk bumi bergerak mengelilingi matahari. Pada geosentris, bumi tidak dapat berputar, sedangkan pada heliosentris, bumi berkisar atau berputar seperti gasing. Pada geosentris, orbitnya non-sirkular atau tak berkeliling, sedangkan pada heliosentris, orbitnya sirkular. Pada geosentris, urutan planet yaitu Bumi, Bulan, Merkurius, Venus, Matahari, Mars, Jupiter, Saturnus, dan bintang-bintang. Sedangkan pada heliosentris, Matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Bulan, Jupiter, dan Saturnus. Sedangkan pada geosentris, semua benda langit terkurung oleh sebuah bola langit, di mana pada dindingnya melekat bintang-bintang yang beredar mengelilingi bumi sehingga kita seakan-akan ada di dalamnya. Sedangkan pada heliosentris, bintang-bintang masih dianggap melekat pada sebuah bola langit dan beredar mengelilingi matahari. Pada geosentris, planet bergerak dalam lingkaran dan pusat lingkaran ini bergerak sepanjang lingkaran lainnya. Sedangkan pada heliosentris, planet-planet beredar mengelilingi matahari melalui lintasan-lintasan yang masing-masing berbentuk lingkaran. Pada geosentris, orbitnya berbentuk bulat. Sedangkan pada heliosentris, orbitnya berbentuk elips setelah ada revisi dari astronomi bumi. Pada geosentris, semua objek bergerak dinamis terhadap bumi, sedangkan pada heliosentris, semua objek bergerak relatif terhadap bumi. Pada geosentris, epicycle-nya lebih sederhana dari heliosentris, sedangkan epicycle heliosentris lebih rumit daripada geosentris. Hanya itu materi yang saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.